betul ini nggak ada lagi ya. Sebenarnya memang pilihan. Kamu buka puasa di rumah kan, Nak? Ada kesukaan kamu loh. Maaf Bu, aku ada acara kantor. Oh, ya udah. Ibu, buka bareng yuk. Buat rame-rame, ini ada yang 1,5 liter. Teh pucuk harum, segarkan kebersihan. Terima kasih banyak kepada Mas Japro Megawati selaku ada prestasi Pancasila kategori semua Nabi Hidayah Om Swastiastu Salam Kebajikan Rahayu Rahayu. Ciptaan dari Tuhan, karena manusia itu sejahtera dengan Allah. Orang tidak bisa memilih ketika dia mau lahir dari orang tua apa, dari anaknya siapa, dan dari mana. Saya sebagai, mungkin bisa dilihat Bapak Ibu, sebagai bagian dari yang katanya itu kelompok minoritas keturunan Tionghoa, saya tidak menyatakan sebagai minoritas. Karena saya lahir, saya bekerja, bahkan mungkin mati akan di Indonesia. Dan itu sebagai bagian entitas kesukuan, sebagai bagian orang yang dianggap dan mereka punya semangat namanya Odi Apretanan, hidup persaudaraan, dan di Lamongan dan sebagainya banyak. Tidak perlu diragukan lagi, banyak digembor-gemborkan, tapi perlu diimplementasikan. Secara dari itu ada pepatah mengatakan ibu adalah madrasah pertama untuk menerapkan nilai gereja ke gereja, untuk membantu mengamankan dan membersihkan. Maka dari itu kerja-kerja baik ini mendapatkan bidang penggerak lintas iman 2021 dan di tahun 2020 yang terima kasih. On Instagram ada 3 video yang di like sama penyanyi aslinya. Salah satunya adalah Kesoji. Hal ini memotivasi saya untuk terus berkarya di bidang musik. Saya mulai mengikuti lebih banyak lomba dan lomba-lomba internasional. Tujuannya hanyalah mencari prestasi sebanyak-banyaknya, bukan mencari popularitas. Saya ingin sekali mewakili Indonesia di pertandingan internasional. Pada tahun 2019, saya lulus dan lomba besar. Saya akan terus berkarya mengikuti lomba-lomba internasional di bidang yang saya bertalenta dan mengharumkan nama Indonesia di acara itu. Salam Pancasila. Penghargaan oleh Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi untuk dapat berkenan memberikan penghargaan. Hari ini kerjasama BPIP dengan Universitas Erlangga mengadakan seminar yang bertemakan tentang Pancasila sebagai perisai terhadap dengan tema Pancasila sebagai perisai intoleransi dan juga ekstremisme di arus globalisasi di masa revolusi industri 4.0. Tujuan dan diselenggarakannya seminar ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya Pancasila ini sebagai benteng bagi kita semua, terutama generasi muda, dalam menghadap terkait dengan intoleransi dan juga ekstremisme itu. Harapannya setelah selesai mengikuti seminar, maka para peserta mendapatkan wawasan yang lebih memotivasi untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam setiap itu yang ingin kita capai dalam seminar hari ini. Sasaran dalam seminar ini adalah para mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur ini. Dan kenapa sasaran adalah para mahasiswa dan juga milenial? Oleh karena zamannya para mahasiswa dan juga milenial sekarang ini adalah memang barangkali belum sepenuhnya memahami tentang Pancasila itu. Nah, untuk mendapatkan
materi yang pas tentang Pancasila, maka kita undang mereka hari ini supaya pengetahuan tentang kepancasilaannya itu lebih meningkat. Tetapi makna di dalamnya kan bagaimana mewujudkan dan sebagainya, saya kira perlu pemahaman atau pendalaman lebih lanjut. Nah, hari ini tadi sudah disampaikan seperti itu. Dan kita bersepakat bahwa sama-sama untuk menjaga agar ideologi Pancasila itu betul-betul merasuk ke dalam dirinya masing-masing. Sebagai perisai dia untuk menangkal ekstremisme dan juga intoleransi. Kemudian kepada peserta tadi juga kita sampaikan bahwa tokoh-tokoh dunia pun kagum pada Pancasila. Saya contohkan tadi misalnya Barack Obama, kemudian juga si Paulus II, kagum sama Pancasila. Mereka sebetulnya mau adopsi itu Pancasila dengan nama yang lain, tapi silanya tetap gitu kan. Nah, kita kok ada kecenderungan dianggap jadul Pancasila. Pemahaman tentang pentingnya Pancasila ini sebagai ideologi kita yang mempersatukan bangsa. Dengan pemahaman yang demikian di kalangan milenial, kita harapkan mereka juga mulai menggemari, misalnya membuat konten-konten yang berisikan nilai-nilai Pancasila, contoh-contoh penerapan Pancasila di masyarakat. Jadikan itu sebagai konten di YouTube-nya atau di apanya, yang Facebook atau apa, sebagai upaya untuk mensosialisasikan dunia media sosial untuk mengimbangi derasnya masuk konten ideologi lain. Nah, ini yang kita harapkan ada kesadaran dari kalangan milenial untuk membuat penyeimbang konten yang menyerang, yang juga mungkin menyerang dengan ideologi Pancasila atau memasukkan ideologi lain di luar Pancasila. Pancasila ini penting untuk kita pahami dan kemudian kita hayati dan kita amalkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang berikutnya adalah ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab bahwa untuk menjaga Pancasila ini adalah tanggung jawab kita di semua kalangan. Tadi ada juga yang di SD SMP silahkan ya itu. Nah, semakin banyak mereka terlibat dalam rangka untuk mensosialisasikan Pancasila, semakin baik. Dan itu tentu dari BPIP akan menyambut baik apabila ada lembaga yang mensosialisasikan tentang Pancasila ini. Karena kita sasaran sosialisasi ini adalah ke seluruh komponen masyarakat, baik dia pelajar, mahasiswa, masyarakat umum pada umumnya, dan juga yang lain-lain. Semuanya menjadi sasaran yang harus kita sosialisasikan sehingga Pancasila dan nilai-nilai Pancasila itu bisa merasuk ke dalam diri masyarakat bangsa. Dimasukkan lagi mata pelajaran Pancasila pada kurikulum pendidikan. Dan itu sudah tertuang dalam PP nomor 4 tahun 2022. Kemudian Pak Menteri Ristek sampaikan bukan pada tahun ajaran tahun ini mulai bulan Juli. Jadi mulai PAUD sampai SMA dan perguruan tinggi itu sudah ada lagi mata pelajaran wajib Pancasila ini. Begitu. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Pak.